Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menko Polhukam Mahfud MD sekarang nggak bisa lagi goyang ubur-ubur buat ngelawan virus corona. Istana yang semula menolak, berkelit, bahkan pongah, akhirnya pun kemasukan corona. Apalagi setelah Menteri Perhubungan dinyatakan positif corona. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga akhirnya harus menjalani tes pada hari Minggu kemarin. Hasilnya pun akan diketahui beberapa hari ke depan. Untuk saat ini Mahfud MD diisolasi dari berinteraksi. Katanya sih untuk keperluan penyampaian informasi kepada teman-teman pers akan tetap berjalan normal, namun untuk sementara tidak akan dengan tatap muka. Begitu kata staf khusus Menko Polhukam Rizal Mustari pada hari Minggu 15 Maret kemarin. Padahal sebelum akhirnya Indonesia diumumkan ada yang positif, para pejabatnya termasuk Mahfud MD ini tampak pongah menghadapi corona. Disebutlah cuma isu, cuma hoax. Dia meremehkan bahkan dengan goyang tarik ubur-ubur. Nah, ini nih, jejak digital Mahfud MD sebelum Indonesia dan juga menteri terkena corona. Pada 7 Februari, di dalam berita CNN Indonesia, Mahfud MD dengan pongahnya mengatakan, RI satu-satunya negara besar di Asia yang nggak kena corona. Katanya, ia ingin mengatakan bahwa sampai saat ini Indonesia itu adalah satu-satunya negara besar di Asia yang tidak punya kasus corona. Virus corona itu tidak ada di Indonesia. Kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada hari Jumat 7 Februari yang lalu. Mahfud juga menegaskan bahwa penduduk Indonesia sejauh ini tak ada yang positif terjangkit virus tersebut. Mahfud juga menegaskan seluruh WNI yang sudah dievakuasi dari Wuhan, Cina, dalam kondisi sehat walafiat. Mereka pun kini tengah menjalani observasi selama 14 hari di Natuna. Mahfud juga menjelaskan, observasi itu dilakukan mengikuti standarisasi yang diterapkan oleh WHO, agar setiap negara melakukan observasi masing-masing warga negaranya yang dievakuasi dari Wuhan. Setidaknya saat itu ada 285 orang yang saat ini masih menjalani observasi di Natuna untuk 14 hari sebagaimana masa inkubasi dari virus tersebut. Kemudian pada tanggal 29 Februari, di sebuah berita dalam redaksi Detikcom, Mahfud MD, jangan percaya hoax, sampai hari ini RI masih zero corona. Lagi-lagi, Mahfud MD pun dengan pongahnya mengatakan, jangan percaya hoax, karena sampai saat ini RI pun masih zero corona. Di media sosial, netizen pun ramai menuding pemerintah menutupi atau menyembunyikan fakta terkait dengan penyebaran virus corona itu. Menko Polhukam pun, Mahfud MD juga membantah tudingan tersebut. Gak ada yang menyembunyikan, siapa yang bilang? Media sosial itu tidak bisa dipercaya. Begitu kata Mahfud. Sekarang Indonesia menjadi salah satu negara yang masih nol corona. Coba kalau ada di mana itu virus, itu kan cuma orang mau bikin isu. Sampai hari ini nggak ada itu virus tersebut. Saya nggak tahu kalau sampai besok, tapi sampai hari ini pun tidak. Mahfud membenarkan jika memang ada 232 orang yang diperiksa karena dianggap suspek. Namun mereka diperiksa atas kemauan mereka sendiri. Begitu katanya. Selanjutnya pada 3 Maret 2020, dalam redaksi berita Detikcom, Mahfud MD meminta kepala daerah jangan mempolitisir corona untuk cari panggung. 2 WNI saat itu telah diumumkan terdeteksi virus di wilayah RI, yaitu tepatnya di Depok. Menko Polhukam Mahfud MD meminta pemerintah daerah jangan mendramatisir informasi dengan melakukan konferensi pers. Ia juga mengingatkan kepala daerah untuk tidak mempolitisir dan menjadikan corona ini sebagai panggung politik. Informasi penanganan corona itu sendiri terpusat di Kementerian Kesehatan. Diharapkan juga pemerintah jangan terlalu mendramatisir persoalan terutama pemerintah daerah. Ada sesuatu yang belum jelas, sudah konfres soal itu. Mahfud juga mencontohkan seperti salah satunya kasus yang suspek terjadi di Cianjur.
Dia mengimbau agar pemerintah daerah untuk dapat menenangkan masyarakat. Dia menjelaskan flu biasa lebih banyak mematikan dibandingkan dengan virus corona itu. Hal itu dikatakannya sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Untuk itu dia meminta agar statement terkait penanganan corona jangan dilakukan secara terpisah-pisah. Katanya, yang lebih banyak membunuh itu justru flu biasa daripada corona, menurut penjelasan Menteri Kesehatan. Oleh sebab itu, masalah teknis penanganan sekarang jangan bicara sendiri-sendiri, termasuk saya, dan saya hanya menyampaikan itu sudah terpusat. Begitu kata Mahfud. Kemudian disusul pada tanggal 6 Maret. Dalam sebuah redaksi suara.com, lawan wabah corona dengan main TikTok. Mahfud MD pun goyang tari ubur-ubur. Menko Polhukam Mahfud MD berolahraga sebagai wujud untuk menjaga kesehatan dan mencegah untuk mudah terserang wabah virus tersebut. Bukan hanya olahraga saja, Mahfud juga mencoba untuk bermain TikTok. Di akun Instagramnya, Mahfud didampingi oleh para stafnya tampak berolahraga di halaman kantornya sambil mengenakan pakaian bernuansa putih dan abu-abu. Mahfud tampak tengah melangsungkan pemanasan sebelum memulai olahraga. Anda tetap bugar dan sehat, virus apapun tak akan mendatangi Anda kalau rajin berolahraga. Begitu kata Mahfud. Setelah itu, Mahfud melanjutkan kegiatan olahraganya dengan melakukan jogging di lapangan Monas, di mana letaknya yang tidak terlalu jauh dari kantor Kemenko Polhukam. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk membiasakan berolahraga demi menjaga kesehatan. Bukan hanya olahraga saja yang Mahfud lakukan. Ternyata ia pun juga bermain TikTok yang tengah digemari oleh anak-anak muda. Bersama dengan stafnya, Mahfud mencoba gerakan tari ubur-ubur yang juga sempat dilakukan oleh pejabat-pejabat lainnya. Salah satunya sempat dilakukan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan. Tanpa ada keraguan, Mahfud pun tampak luwes saat menggoyangkan badan serta tangannya untuk mengikuti koreografi dari tari ubur-ubur. Kemudian pada tanggal 11 Maret, Mahfud pun kembali menguraikan sebuah komentar. Di sebuah redaksi CNN Indonesia, Mahfud menduga Anies menunda Formula E karena khawatir tidak sukses. Menko Polhukam Mahfud MD menduga keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan menunda gelaran balap mobil Formula E karena ada kekhawatiran kegiatan tersebut tidak sukses. Hal ini menyusul wabah virus yang merambah di beberapa negara, bahkan di Indonesia, dan membuat beberapa kegiatan besar di negara lainnya ditunda. Karena melihat situasi itu jangan-jangan tidak sukses. Karena kecenderungan di banyak dunia menghendaki agar menghindarkan perkumpulan-perkumpulan orang terlalu banyak, seperti tontonan dan sebagainya. Begitu kata Mahfud. Lagi pula Mahfud juga memprediksi jika Pemprov DKI tetap memaksakan kehendak untuk menggelar kegiatan pada Juni mendatang, ditakutkan tak akan ada penonton yang datang. Sebab masih banyak warga yang was-was akibat wabah virus yang saat ini masih belum ditemukan penawarnya itu. Nah, tapi sekarang Mahfud MD nggak bisa tarik ubur-ubur untuk menangkal virus corona. Sekarang pun dia jadi mengisolasi diri dan tak ingin disorot oleh media.